Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azla Zulfa Mahdewi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengenai akuisisi data dari Google Earth untuk pembuatan peta persebaran fasilitas umum di Desa Buran. Yang kedua yaitu pembuatan peta tematik terkait data kependudukan dan perekonomian di klaster Mojokedang. Dan yang terakhir yaitu pembuatan peta tutupan lahan di Desa Buran dari Citra yang didownload dari USGS. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengenai akuisisi fasilitas di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar melalui Google Earth. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Earth, lalu kita search. Yang pertama adalah fasilitas pendidikan. Baik, di sini ada SD 1 Buran. Kita add place mark di SD 1 Buran. Setelah itu kita save as dalam bentuk file KMZ, kita beri nama Fasil Pendidikan. Lalu setelah itu kita import file tersebut ke dalam Google Earth. Setelah itu kita tambahkan fasilitas yang lain. Di sini ada SMP Tasik 1 Tasikmadu. Lalu di sini juga ada SD 3 Buran. Setelah itu kita save as lagi dalam bentuk KMZ file. Kita beri nama berbeda. Baik, setelah itu kita untuk selanjutnya ada fasilitas peribadatan. Di sini ada Masjid Ar-Rahman. Lalu kita save lagi ke dalam KMZ file. Kita beri nama Fasil Peribadatan. Setelah itu kita import. Baik, lalu kita tambahkan fasilitas lagi. Di sini ada Masjid Asyakur. Lalu ada Masjid Fatimah Aroyan. Lalu ada Masjid Sholihah. Lalu ada Masjid Umar bin Khattab. Lalu ada Masjid At-Taqwa.
kemudian ada Masjid Al-Ikhlas, kemudian ada Masjid LDII. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita save lagi dengan nama yang berbeda. Setelah itu ada fasilitas kesehatan, yaitu di Desa Buren itu terdapat apotek. Albit Pharma. Lalu kita save place as fasilitas. Jadi di fasilitas kesehatan di Desa Buren itu hanya ada apotek. Lalu kita tambahkan lagi ada fasilitas perekonomian, yaitu toko kelontong, berupa toko kelontong di Desa Buren. Di sini ada toko Ranvira, kemudian kita save place as fasil perekonomian. Kemudian kita import file tadi. Kita tambahkan ada fasilitas lain. Di sini ada toko kelontong dari Ibu Endang. Lalu ada toko berkah. Lalu ada toko. Sudah, di sini di Desa Buren ada 3 fasilitas perekonomian. Lalu kita save kembali dengan nama yang berbeda. Baik, setelah semuanya kita save dalam bentuk KMZ, kita ekspor, kita masukkan ke dalam software JIS, yaitu ada fasilitas pendidikan, kemudian ada peribadatan, ada perekonomian, dan kesehatan. Baik, setelah data fasilitas terinput, kita bisa save setiap fasilitas ini ke dalam fitur SHP. Kemudian kita beri nama fasilitas kesehatan. Kita save. Di sini bisa kita hapus. Begitupun juga pada fasilitas yang lain.
Kemudian untuk fasilitas peribadatan juga lalu yang terakhir fasilitas pendidikan. Baik, kita hapus. Selanjutnya kita akan memberikan simbol di masing-masing fasilitas. Di sini klik kanan pada fasilitas kesehatan, lalu kita berikan simbol yang sesuai dengan kaidah, yaitu di sini. Lalu kita sesuaikan size-nya, kita klik OK. Lalu begitupun juga dengan perekonomian. Di sini saya sudah membuat style terkait fasilitas perekonomian sesuai dengan kaidah. Load style lalu tekan OK. Lalu untuk fasilitas pendidikan juga sama. Kita load style, pendidikan, open, load style, OK. Begitupun juga dengan fasilitas peribadatan. Kita open, load style, lalu tekan OK. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa melayoutnya menjadi sebuah peta persebaran fasilitas di Desa Buren. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan peta tematik terkait kependudukan dan perekonomian di klaster Mojogedang, yaitu di Kecamatan Mojogedang dan Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar. Baik, pertama-tama di sini saya memiliki data terkait kependudukan dan juga terkait perekonomian di desa-desa di Kecamatan Mojogedang dan Tasikmalaya. Di sini sudah berbentuk CSV yang akan siap kita joinkan. Lalu kita inputkan data kependudukan dan perekonomian tadi ke dalam software GIS ini, yaitu di delimited, lalu kita input filenya tadi, open, ininya file formatnya CSV, terus ininya first record, di tag file types, dan ini no geometry, lalu kita tekan add. Kita klik kanan pada klaster Mojogedang, klik properties, lalu di simbologi kita pilih categorize, di value kita pilih penduduk, di sini yaitu terkait persebaran jumlah penduduk. Lalu kita load style karena sebelumnya saya sudah membuat stylenya. Di sini kelasnya 3, lalu kita tekan OK. Baik, setelah ini kita bisa membuat output yaitu peta tentang persebaran jumlah penduduk di klaster Mojogedang. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait perekonomian, kita bisa klik kanan pada klaster Mojogedang, klik properties, lalu value-nya kita ganti dengan prax. Prax ini yaitu keluarga prasejahtera. Kemudian kita load style, karena sebelumnya saya sudah membuat stylenya terlebih dahulu. Klik open, load style. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah ini kita bisa membuat output, yaitu layout peta terkait tingkat keluarga prasejahtera di klaster Mojogedang. Selanjutnya adalah tata cara pembuatan peta tutupan lahan dari akuisisi citra dari website USGS. Di sini saya sudah mendownload yaitu band 2, band 3, dan band 4. Kita masukkan dalam software GIS. Setelah data terinput, ketiganya ini akan kita merge menjadi satu, yaitu di raster, kemudian di miscellaneous, kemudian di merge. Di sini kita inputkan ketiganya. Lalu kita klik place each input, lalu kita run. Baik, setelah ketiganya di merge, lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita masukkan SHP dari desa kita, yaitu di sini menggunakan Desa Buren. Setelah itu kita klik
wilayah administrasi Desa Buran dengan merge tadi, yaitu di raster, kemudian extraction, kemudian clip raster by mass layer, input layer menggunakan merge tadi, lalu di sini ADM Buran, di sini kita isikan 0, kemudian run. Lalu kita sudah mendapatkan klip mass dari Desa Buran. Lalu di sini kita klik kiri 2 kali. Di sini kita render type-nya yaitu multiband. Untuk red band kita masukkan yaitu band 3, untuk green band yaitu band 2, dan blue band untuk band 1 atau gray. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah berubah warnanya menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mendigit masing-masing fungsi dari lahannya, yaitu ada permukiman, kemudian ada sawah, dan juga ada RTH atau pohon, yaitu klik di new shape file layer, kemudian kita beri nama, misalkan titik lahan. Lalu kita geometry type-nya yaitu point. Kita klik OK, lalu kita aktifkan toggle editing. Di sini ketika sudah kursus menunjukkan tanda plus ini, tandanya kita sudah siap untuk mendigit. Lalu kita perhatikan, untuk mendigitnya kita akan bedakan menjadi 3 fungsi tadi. Di sini klik kiri 1 kali, kemudian kita tekan 1. Kode 1 ini menunjukkan permukiman. Lalu untuk kode selanjutnya di sini ada 2, yaitu persawahan atau sawah. Kemudian ada juga di sini ada RTH atau pepohonan. Untuk menghemat waktu di sini saya sudah mendigitnya menggunakan cara yang sama, yaitu sebelumnya untuk menghemat waktu. Baik, di sini sudah terlihat terinput. Untuk selanjutnya yaitu kita ke plugin, ke ZZK, yaitu ke classification doc. Di sini kita inputkan clip mass, lalu di sini titik tuplah ini yaitu yang sudah kita digit sebelumnya. Lalu di setting ini pastikan yaitu Gaussian. Kemudian kita perform the classification. Di sini sudah nampak. Lalu kita klik dengan wilayah administrasi desa agar hitam-hitam ini hilang. Hitam seperti kota ini hilang, kita di raster, kemudian di extraction, clip raster by mass layer, kemudian inputnya yaitu output class, kemudian ADM ini kita ini set menjadi 0, kita klik run. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan data yang terbaru ini. Kemudian kita klik kiri 2 kali, render tab-nya kita ganti menjadi palette. Lalu di sini saya sudah meload style terkait dengan tutupan lahan. Open. Nah, di sini kemudian kita apply. Dari sini kita bisa melayoutnya menjadi output peta tutupan lahan di Desa Buran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.